Maka perintah wanhar di sini, perintah berkurban di sini, kurban dalam bentuk umum. Nggak ada pesantren, nggak ada sekolah, terus berkurban, bikin madrasah, sehingga masyarakat muda, anak-anak sebutlah di situ, menjadi pemahaman terhadap Islam menjadi cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, malam ini kembali kita berkumpul. Kembali kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Al-Quran yang Allah memberikan penjelasannya terhadap petunjuk itu dalam Quran itu sendiri. Artinya untuk memahami petunjuk itu harus menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu hudal linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan daripada hudan itu sendiri. Wal furqan, pemisah antara hak dan batil. Kemudian pada ayat lain, hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hada bayanun linnas. Inilah kitab Al-Quran. Bayanul linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Al-Quran itu memberikan penjelasan dari hudan itu sendiri. Saudara sekalian, kembali lagi saya selalu mengingatkan untuk bisa memahami metode Al-Quran bil Quran ini, operasionalnya kita harus menunda dulu pendapat-pendapat yang sudah ada dari berbagai referensi apapun. Ditunda dulu. Jadi saat berangkat memahami metode ini, pendapat kita harus nol pendapat. Agar kita tidak berupaya untuk mengakurkan dengan pendapat yang ada. Jadi kalau satu sisi kita mempelajari metode ini, metode Al-Quran bil Quran, di sisi lain pendapat yang sudah ada kita bawa, maka akan selalu berupaya mengakurkan dengan pendapat yang sudah ada, yang memang tidak akur dalam beberapa hal. Saudara hadirin sekalian, kemudian juga saya sudah mengulang-ulang ya, untuk operasionalnya metode ini harus dilengkapi keilmuan kita ya, dengan keilmuan lainnya sebagai alat bantu ya, ilmu tata bahasa, sebut nama sorob, bahasa Arab, kemudian juga keilmuan lain ya, yaitu ilmu pengetahuan umum, sains, fisika, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran banyak berbicara tentang itu. Termasuk keilmuan yang berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Kemudian sejarah perkembangan Islam. Dari Nabi diutus, itu harus juga tahu. Selanjutnya juga asbabun nuzul. Tapi itu hanya sebagai alat bantu. Sekali lagi alat bantu. Untuk bisa memahami ayat-ayat yang kebetulan ada kaitannya dengan keilmuan-keilmuan itu. Saudara hadirin sekalian, malam ini
kita akan membahas, sebutannya menafsirkan surat Al-Kautsar. Yang surat Al-Kautsar ini sering dijadikan dalil, landasan oleh sebagian umat untuk berkurban dalam bentuk penyembelihan hewan. Suka dijadikan dalil berkurban dalam bentuk penyembelihan hewan. Kita harus tahu juga urutan surat Al-Quran atau urutan Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Urutan pertama itu apa? Jadi kita tidak bisa hanya berpedoman kepada urutan-urutan yang disusun dalam mushaf ini. Yang pertama surat Al-Fatihah kan begitu. Kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Tidak hanya itu yang harus tahu. Tapi juga urutan-urutan surat waktu diturunkannya kepada Rasul. Itu berbeda. Ya. Susunan surat yang diturunkan dari Allah kepada Rasul itu beda dengan susunan surat dalam mushaf. Yang pertama diturunkan bukan Fatihah. Yang pertama diturunkan itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu. Yang kedua Al-Qalam. Yang ketiga Al-Muzammil. Kemudian yang keempat Al-Mudassir. Surat yang akan kita bahas, surat Al-Kautsar ini, surat yang diturunkannya urutan ke-15. Surat yang urutan diturunkannya surat ke-15. Beda dengan di surat mushaf ini. Dalam mushaf ini kan surat ini urutannya surat ke-108. Surat ke-108. Beda jauh. Kemudian surat Al-Kautsar ini surat Al-Kautsar ini diturunkannya di Mekah. Jadi kalau surat Al-Kautsar ini diturunkannya urutan yang ke-15, saat surat itu diturunkan belum ada perintah sholat. Sholat bermakna ritual maksudnya belum ada. Sedangkan rata-rata ya sebut saja para ajengan, para kiai sering memahamkannya bahwa di dalam kata-kata pasolli dirikanlah sholat. Laksanakanlah sholat bimana sholat ritual. Padahal ayat ini diturunkan di kota Mekah, suratnya urutan ke-15, belum ada perintah sholat. Bimana sholat ritual. Surat ritual, perintah sholat ritual itu diturunkan pada surat urutan yang ke-50. Coba bayangkan aja. Selisihnya 35 surat itu. Surat Al-Kautsar, surat urutan ke-15. Surat perintah sholat, surat urutan ke-50. 35 surat. Kalau menurut ini susunan dalam mushaf, surat perintah sholat itu ada di surat Al-Isra, surat ke-17. Beda kan susunan ini. Ini surat 17 perintah sholat. Kalau di sini, kalau menurut susunan diturunkannya, nuzulul Quran, susunan turunnya ayat kepada Rasul, itu surat perintah sholat itu, sholat bermakna ritual, itu surat ke-50. Jauh kan 35 ayat selisih. Sudah hadirin sekalian. Jadi surat Al-Kautsar
dengan diketahui lebih dahulu pertama surat itu diturunkannya di Makkah. Yang kedua, saat surat ini diturunkan belum ada perintah sholat dalam bentuk ritual, praktis itu akan mempengaruhi kepada penafsiran, akan mempengaruhi pada penafsiran. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita akan mulai mencoba menguraikan pemahaman surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan. Al-Kautsar itu telaga, tapi ditafsirkan sebagai nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu telaga dan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika. Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Fasholli li rabbika. Fasholli di sini bukan perintah sholat ritual, bukan. Fasholli itu sholli artinya menghubungkan, menyambungkan. Fasholli li rabbika. Maka hendaklah engkau menyambungkan diri dengan ajaran-ajaran Rabbmu. Itu menyambungkan diri. Apa yang harus disambungkan dengan ajaran Rabbmu? Ya, ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasul harus disambungkan oleh kita. Ketauhidan, akidah. Bagaimana tauhid menurut yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Termasuk ajaran-ajaran lain yang sampai saat itu turun. Maka fasholli li rabbika itu bukan perintah sholat dalam ritual, tapi perintah menyambungkan diri kita dengan ajaran Rabb, dengan ajaran-ajaran Allah. Ini kan kepada Nabi Muhammad. Wanhar. Nah, wanhar ini sering ujug-ujug dipahamkan hendaklah berkurban dalam arti pemotongan hewan. Makanya tadi dikatakan sering surat Al-Kautsar ini dijadikan dalil untuk melaksanakan kurban dalam bentuk pemotongan hewan. Kenal fasholli wanhar ini langsung diartikan sebagai perintah kurban dalam bentuk pemotongan hewan. Padahal wanhar ini perintah kurban dalam bentuk umum. Bukan hanya kurban hewan, dalam bentuk umum. Fasholli li rabbika. Hendaklah engkau menyambungkan diri dengan ajaran-ajaran Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban ini bentuk umum. Untuk mengetahui kurbannya kurban apa, kalau dikatakan itu umum. Ayat selanjutnya, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya ya orang-orang yang memusuhimu, membencimu, karena Nabi Muhammad itu wal abtar. Dengan kurban itu menjadi abtar. Ya, ada mengartikan rusak, binasa, atau gagal program perusakan Islamnya. Ya kan, yang memusuhimu, yang membencimu kepada Nabi Muhammad berarti kepada Islam kan? Kan kepada Nabi, bukan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, artinya kepada Islam. Jadi orang-orang yang memusuhi Islam, membenci Islam, abtar. Dengan melaksanakan kurban itu abtar. Tidak jalan ya, program memusuhinya, program merusaknya. Kan perusakan kepada Islam itu macam-macam. Merusak akidah. Akidah umat Islam dirusak.
merusak ekonomi, termasuk merusak budaya. Budaya yang sebut saja Islami dirusak menjadi budaya-budaya yang atau diarahkan kepada budaya-budaya yang tidak Islam. Itu program orang-orang yang memang tidak menyukai Islam atau orang-orang yang ingin merusak Islam. Kemudian juga program bagaimana itu sudah berjalan lama sampai sekarang. Bagaimana umat Islam ini menjadi jauh dari Islam itu sendiri. Udah lama itu sampai sekarang. Ya, kita lihat saja. Betapa umat Islam. Kalangan muda, kalangan tua, sudah banyak. Dengan program menjauhkan supaya dari Islamnya itu sudah berjalan. Kehidupan sudah tidak Islami lagi. Ya. Berbudaya sudah tidak lagi budaya yang dibolehkan dan yang mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Enggak. Yang penting budaya. Yang namanya budaya kan selama tidak bertentangan dengan Islam boleh. Tapi tatkala bertentangan, sebut saja budaya itu mengarah kepada kemusyrikan atau mengarah kepada perusakan akidah. Itu tidak boleh diikuti, dilaksanakan. Sekarang ini kan ada upaya-upaya budaya apapun, kira-kira begitu, supaya diterima. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kembali kepada bagaimana umat Islam agar jauh dari Islam sendiri. Sedang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Sehingga lebih yang diikuti itu ajaran-ajaran dari luar Islam. Pada umat Islam ya, harus istiqomah dengan Islam itu apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu kaffah, menyeluruh, totalitas. Ya. Aktivitas kita, aktivitas apapun harus tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Tapi aktivitas itu kan luas, ya, aktivitas ekonomi, aktivitas bersosialisasi dengan masyarakat, berbangsa, itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan Islam. Jadi udkhulu fis-silmi kaffah ini totalitas semuanya harus mengacu pada itu. Bagaimana cara kita bermasyarakat, ada aturannya dalam Islam. Apa Islam mengatur bermasyarakat secara baik. Jadi kalau ajaran Islam berbicara toleran, lebih dulu Islam mengajarkan toleransi yang sangat sempurna. Baik itu toleransi sesama Muslim maupun toleransi dengan yang berbeda agama. Coba aja ada hadis yang disampaikan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis sahih itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dikaitkannya juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Fal yukrim jaroh. Maka engkau harus mampu menghormati tetanggamu. Gak ada disebutkan itu tetangga yang sesama muslim. Enggak, tetanggamu. Apakah tetangga itu berbeda agama, berbeda keyakinan, apalagi bertetangga sama-sama satu iman. Harus saling menghormati. Itu ajaran itu. Dan dikaitkan kepada iman atau tidaknya kepada Allah dan hari akhir. Artinya, tatkala kita dengan tetangga tidak baik, itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada hari akhir.
Kenapa dikaitkan kepada hari akhir? Bertetangga. Karena tingkah laku kita dengan tetangga akan dimintai pertanggungan jawab. Itu. Kemudian juga yukrim daifahu. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrim daifahu. Menghormati tamu. Tamu itu harus dihormati, jangan sampai tamu itu dicuekin, tidak dihormati. Hormati. Dan di situ umum, bukan tamu sesama muslim saja. Siapapun yang datang bertamu kepada kita, kemudian datang kita berbeda agama, bertamu harus dihormati. Ya, dihormati. Ya kalau ada di jamu, gitulah. Seperti itu ajaran Islam. Sejak dulu disampaikan oleh Rasul 15 abad yang lampau. Jadi nggak perlu lagi diajarin bagaimana cara bertoleransi umat Islam. Coba saja sekarang dinyatakan dalam sejarah Rasul suatu ketika ya punya rezeki lah, beli kambing dari pasar, sembelih. Kemudian dibagikan dagingnya ke tetangga. Tetangga ya sekitar Rasul. Rasul datang bertanya pada Siti Aisyah. Apakah tetangga kita semuanya sudah terbagi dengan daging kambing yang tersembelih? Kata Aisyah, ya sudah ya Rasulullah. Kecuali tetangga itu yang Yahudi. Yang Yahudi. Orangnya. Bagi. Itu tetangga kita. Walaupun berbeda keyakinan, bagi. Kata Aisyah sudah tidak ada lagi, tinggal hanya bagian kita yang untuk dimakan. Berikan itu. Kepada tetangga yang berbeda agama itu, berikan. Justru bagian kita itulah yang diberikan. Artinya nanti dapat pahala. Kalau yang dimakan mah habis. Dimakan mah habis. Kalau diberikan, itu kan memberikan sedekah. Sedekah itu kan punya nilai dalam bentuk ibadah. Berikan yang bagian kita yang akan dimakan kepada. Seperti itu Rasul memberikan contoh cara bertoleransi dalam bermasyarakat. Seperti itu. Sampai-sampai Rasul saat ada yang membawa ini jenazah, orang bawa jenazah digotong, Rasul berdiri menghormati jenazah itu lewat. Rasul berdiri. Kata sahabat, ya Rasulullah, jenazah yang dibawa itu orang Yahudi, orang Islam. Kata Rasul, Yahudinya kan keyakinannya dalam otak dia, dalam kalbu dia. Jenazahnya sama kalau sudah mati mah dengan kita. Ya kan jenazah kalau orang sudah mati kan sudah tidak lagi berpikir, tidak beraktivitas. Jenazah kita dengan jenazah mereka sama kalau sudah jadi jenazah. Yang Yahudi itu kan keyakinan. Saya berdiri menghormati jenazah. Dia akan kembali. Seperti itu Rasul memberikan contoh bertoleran dalam bermasyarakat. Hebat luar biasa. Seperti memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang bukan kafir yang memusuhi Islam. Terus diberikan perlindungan. Nah itu contoh-contoh Rasul yang dicontohkan dalam bentuk bertoleransi. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali lagi kepada ayat ini. Maka perintah wanhar di sini, perintah berkurban di sini, kurban dalam bentuk umum. Yang menjadikan mereka orang-orang yang membenci Islam, memusuhi Islam, segala programnya tidak
berjalan atau gagal. Nah, jadi kurbannya bentuk apa? Nah, salah satu bentuk kurban yang harus dilaksanakan ialah kurban untuk menyelenggarakan lembaga-lembaga pencerdasan umat. Pencerdasan pemahaman Islam. Artinya harus berkurban untuk lembaga-lembaga pendidikan. Yang tadi itu. Tatkala satu tempat nggak ada madrasah, nggak ada pesantren, nggak ada sekolah, harus berkurban. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi nggak ada batasan. Berapapun mampunya, kurban. Bikin di situ belum ada madrasah, bikin madrasah. Apa sendirian, 2 orang, 3 orang, rame-rame, iuran gitu, bikin madrasah. Sehingga masyarakat muda, anak-anak sebutlah di situ, menjadi pemahaman terhadap Islam menjadi cerdas. Menjadi paham tentang Islam. Nah, apalagi kalau tingkat yang lebih tinggi berkurban untuk membentuk lembaga-lembaga kajian Islam. Ya, lebih tinggi lagi. Bisa berkurban mendirikan madrasah setingkat SMP, SMA. Nah, kesananya tingkat perguruan tinggi. Karena di wilayah itu belum ada. Jadi kurbannya diperintahkan kurban dalam bentuk skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Itu pada level yang kesananya ya yang dibutuhkan umat Islam dan lebih luas lagi. Yang tadi digambarkan berkurban untuk memperbaiki agar tempat wudhu jambannya masjid di suatu daerah yang tidak layak. Gitu. Termasuk berkurban membentuk sebutlah lembaga keuangan untuk membantu fakir miskin. Beda dengan perbankan. Jadi berkurban mengumpulkan dana sehingga terkumpul dana seberapa jumlahnya dikumpulkan oleh lembaga yang dipercaya untuk diperbantukan, diberikan pada fakir miskin yang memerlukan untuk untuk modal ekonomi. Sebut saja untuk kalau dia pedagang membantu supaya dagang gorengan umpama, dagang makanan lain sebagainya. Nah, dibantu modalnya. Ya tentu harus selektif pemberiannya kepada yang memang punya keahlian bidang itu. Memberi bantuan kepada petani, ya petani tidak mampu, diberi bantuan dari lembaga keuangan itu. Apa saja bentuk pembantuan itu? Bantuan pembibitan, bantuan pupuk dan lain sebagainya. Jadi Islam dalam perintah kurban di sini luar biasa, bukan kurban asal-asalan. Bukan. Berkurban dalam segala hal yang diperlukan untuk berkembangnya umat Islam. Untuk berkembangnya Islam. Berkurban. Nah, dia berkurban. Hadirin sekalian, kenapa sekarang umat Islam? Ya, sebutlah banyak terpuruk. Khususnya dalam bidang ekonomi umpamanya. Ya tadi itu, karena kurbannya yang dilaksanakan bukan kurban menurut konteks surat Al-Kautsar ini. Sehingga selalu umat Islam di mana-mana kekurangan dana. Padahal umat Islam punya potensi yang sangat luar biasa. Di mana-mana umat Islam berbicara kurang dana. Sebuah lembaga pendidikan sebut saja di kampung atau di daerah. Guru-gurunya ya lillahi ta'ala dengan pemahaman lillahi ta'ala tidak dibayar, salah. Dan begitu.
Mau berkiprah ke sana aja mengajar itu sudah lillahi ta'ala. Berkurban bagaimana? Ya. Apakah rame-rame, apa sendirian, atau beberapa orang. Memberikan kesejahteraan terhadap guru-guru yang ada di sana. Banyak sekarang guru-guru di daerah. Diberikan honor yang tidak wajar. Pantas saja hasil pendidikannya nggak berkualitas. Gitu. Kenapa sambil ngajar kudu sambil ngojek? Saya kira begitu. Karena memang jauh dari cukup. Atau sambil mengerjakan itu dan ini untuk sebagai tambahan. Begitu. Nah, itu yang dimaksud berkurban wanhar situ. Wanhar. Saat di daerah ada guru madrasah sakit. Kemudian guru itu hidupnya hanya di sana. Orang yang punya kemampuan di daerah sana, buta status sosialnya baik, harus mau berkorban, bawa guru itu ke rumah sakit, ustadz itu ke rumah sakit diobati. Habis berapa pengobatannya umpamanya? Itu berkorban itu yang dituntut. Berkorban menurut skala prioritas kebutuhan di sana. Satu daerah terpencil, di sana ada sungai, belum ada jembatannya. Padahal di sana umat banyak. Terisolir, berkurban untuk ya, rame-rame membuat jembatan. Begitu. Rame-rame membuat jembatan. Sehingga umat Islam yang terisolir dapat terhubung dengan mudah kepada kampung lain untuk berkomunikasi, bersosialisasi. Ya termasuk di situ menghidupkan ekonominya. Ya, banyak di daerah hasil panen palawija tidak bisa dijual karena jauhnya tidak ada jalan yang baik. Jadi seperti itu yang dimaksud kurban. Di dalam wanhar di situ. Sampai berkurban pada tingkat-tingkat kebutuhan yang lebih skupnya luas. Gitu. Berkurban, iuran, bikin. Supaya umat Islam punya mass media sendiri. Sebut saja TV umpama. Kalau dengan berkurban semuanya ya, walaupun jumlah sedikit per orang, kalau himpun dari jutaan, puluhan juta, itu kan bisa terhimpun sebuah dana yang besar. Persoalannya bagaimana membentuk lembaga yang bisa dipercaya, yang amanah untuk mendistribusikan kurban ini. Itu. Jadi wanhar di sini bukan kurban dalam bentuk perintah memotong hewan, bukan. Umum. Kalau kurban dalam bentuk berapapun nilai hewan itu, berapapun jumlah banyaknya, kan sesudah dipotong, dibagikan, habis dagingnya. Saat itu pun habis dagingnya. Habis si sate, dibikin sop, bikin gulai, habis sudah selesai. Tapi kalau berkurban, ya senilai hewan itu umpama dikumpulkan, itu bisa terhimpun dana ratusan miliar itu. Coba aja sekarang kalau kurban senilai hewan, kurban hewan yang suka dilaksanakan, ya terhimpun dalam bentuk dana, dinilai kepada uang. Di Indonesia, wah itu bisa berapa? Ratusan miliar. Jangan-jangan bisa triliun itu. Artinya potensi dana untuk umat
Wah, bukan kecil. Apapun program untuk kepentingan kemajuan Islam bisa dilaksanakan karena punya dana. Dari kurban menurut surat Al-Kautsar tadi, wanhar. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi orang-orang yang fakir miskin itu bisa disantuni dari sana. Dari kurban pengumpulan dana. Dana untuk santunan fakir miskin. Santunan itu bisa dalam bentuk, ya sebut saja mako, sebut saja memberikan modal kerja. Yang tidak harus pakai bunga. Insya Allah umat Islam tidak terjebak lagi kepada rentenir. Sekarang yang paling banyak terjebak kepada rentenir kan umat Islam. Karena saking butuhnya terpaksa. Paksa. Nah, itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kurban yang dimaksud di surat Al-Kautsar ialah yang menjadikan musuh-musuh Islam, yang membenci Islam, yang memprogramkan untuk Islam jadi tidak maju, supaya Islam jauh dari agamanya, kurban yang seperti yang bisa menggagalkan itu. Coba kalau umat Islam di berbagai pelosok sudah punya, sebut saja madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang mengajarkan secara berbarengan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama, insya Allah umat Islam bisa pinter pemahaman terhadap Islam. Artinya tatkala datang yang mengiming-iming itu dan ini, mereka akan paham dengan Islam. Oh nggak bisa, Islam begini. Oh nggak bisa, ajar Islam begini. Nggak bisa. Ekonominya dibangun melalui penghimpunan dana dari kurban ini. Begitu. Jadi Islam itu luar biasa. Memberikan petunjuk bagaimana membangun masyarakatnya. Membangun masyarakatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau bagi orang-orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram, ya sekitar itu, di luar daerah. Jadi ini perintah melaksanakan kurban dalam bentuk pemohonan hewan satu paket dengan pelaksanaan ibadah haji.